Rahasia sukses santri OPOP Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya sambang Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Pondok pesantren yang memiliki 3.000 santri mukim dan saat ini sudah berusia 35 tahun. Sobat OPOP, kegiatan OPOP yang terus menerus dilakukan untuk mendorong agar pesantren-pesantren di Jawa Timur memiliki produk unggulan yang layak untuk dipasarkan, bukan hanya di lokal tapi di pasar nasional dan internasional. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren, pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama 2 narasumber hebat dari Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kita sapa narasumber kita, pemirsa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Musyafa, Kepala Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Dan di sebelah Kiai ada Ustadz Khairul Solihin. Ustadz sehat nih? Alhamdulillah. Tambah ceria aja. Terakhir ketemu sebelum pandemi kita ya? Sebelum pandemi. Masya Allah, kangen rasanya. Ustadz tinggi. 1 tahun. 1 tahun. Baik, saya ke Ustadz dulu, ke Kiai dulu. Kiai, di usia yang 35 tahun ini sampai dengan saat ini lembaga apa saja yang ada di naungan Yayasan Pondok Pesantren? Jadi lembaga mulai dari Rodotul Atfal, TK, terus MI, terus Wusto ataupun Sanawi, Aliyah, Mahat Ali, dan Stay. Lengkap ya, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. 3.000 santri mukim. Laki-laki perempuan. Didominasi laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Sementara laki-laki. Padahal biasanya pesantren ini banyak perempuannya ya. Khusus Al-Fitrah laki-laki. Dan di pesantren ini sendiri program-program pemberdayaan ekonominya sudah jalan mulai tahun berapa Kiai? Sebetulnya dari awal-awal berdirinya pesantren sudah ada rintisan-rintisan. Cuma ya namanya usaha. Jadi bangun, gagal lagi terus dan sebagainya. Merintis lagi. Dan alhamdulillah mulai 2009 Gus ya. 2009 terus 2016 itu ada BMT, ada BUM, ada koperasi itu. Sehingga alhamdulillah saat ini sedang penataan manajemen. Baik. Nah, di sektor pendidikan sendiri Kiai, apa yang menjadi unggulan Al-Fitrah ini? Jadi untuk unggulan Al-Fitrah ini tentunya karena pesantren ini adalah komposisi kurikulumnya 70-30, sehingga harapannya adalah tentang turos, kitab kuning ini harapannya menjadi unggulan. Terus yang kedua adalah tentang kewadifahan, artinya adanya bimbingan keseharian semalam, mulai bangun tidur jam 3:30 sebelum subuh sampai menjelang tidur lagi. Baik kegiatan-kegiatan yang bersifat
individu maupun kolektif ataupun berjamaah. Sehingga di sini seperti sholat duha, sholat hajat, sholat tasbih, sholat subutul iman ini sebagai bahan pendidikan ini adalah dilakukan secara berjamaah. Berjamaah. Dan 3.000 santri yang kebanyakan laki-laki itu dari Jawa Timur atau menyebar di Nusantara, Kiai? Menyebar di Nusantara, bahkan sebagian dari Malaysia dan Singapura. Ada Brunei satu. Brunei Darussalam ya satu. Baik. Nah, di pondok pesantren ini sendiri yang menjadi keunggulan seperti yang disampaikan oleh Kiai tadi. Apakah mereka yang nyantri di sini ketika lulus berprofesi sebagai ulama ataupun guru ngaji, atau profil lulusannya seperti apa, Kiai? Tentunya jadi tidak semua tamatan itu menjadi kiai ya. Tidak menjadi kiai. Cuma dari tamatan yang tertinggi yakni Ma'had Ali, ini mayoritas mereka terserap dalam bidang pendidikan. Karena memang sementara pilihan wajib bagi mereka untuk profesi setelah mereka diberi ilmu, pengetahuan serta keahlian tentang tasawuf, thariqah dan turos, ini mereka diberi bekal tentang pedagogi, ilmu-ilmu tentang pendidikan. Jadi terserap di pesantren-pesantren sementara itu gitu. Ya ada alumni yang sukses alhamdulillah, yang kelihatannya dulu mokong gitu ya. Jadi nggak mau sekolah, itu sering tidur dan sebagainya. Sekarang menjadi pengusaha sukses, ada di Jawa Tengah, punya percetakan besar. Dan alhamdulillah karena punya hubungan emosional rohaniah dengan pondok, sehingga selalu komunikasi sambung dengan sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan memang kalau Kiai mengamati, apakah memang benar ya kata orang, kalau waktu nyantri tekun, belajar tekun, ibadah, wah ini besok calonnya guru ngaji ini. Kira-kira semacam itu. Tapi kalau yang bolosan, yang ngantuan, wah calonnya pengusaha. Ya. Apa memang begitu ya kira-kira? Kelihatannya semacam itu kelihatannya. Jadi dari mungkin contoh-contoh yang ada memang semacam itu. Dari santri-santri yang untuk di kelasnya itu males, itu biasanya di bidang kegiatan dia ada rohan, non akademis, kerja bakti, nguras got, semangatnya luar biasa. Nah, ini mungkin tugasnya nanti Bapak Direktur BUM untuk membina tentang itu. Sebelum saya ke Ustadz Solihin, saya ingin tahu terlebih dahulu, Kiai. Jadi kalau misalnya si santri ini terlihat memang tidak menonjol bakat akademisnya, itu yang dilakukan oleh pondok seperti apa, Kiai? Setelah mengidentifikasi si A si B ini kayaknya bukan calon dai, ini kelihatannya dia lebih motoriknya yang lebih dominan. Apakah ada perlakuan khusus seperti dibina di ekstrakurikuler atau gimana, Kiai? Jadi di sini dibina di ekstrakurikuler, terutama dari teman-teman yang sudah aliyah. Ini biasanya kita kerjasama dengan Badan Usaha Mandiri untuk dibekali tentang kewirausahaan. Oh, jadi ada pelatihan, ada keterampilan begitu, Kiai, yang diberikan kepada anak-anak yang memang diidentifikasi kurang berbakat di bidang akademis. Ya, kira-kira semacam itu. Dan mereka ketika dilatih apa memang semangat ya, seperti semangat yang nguras got tadi itu? Rata-rata semangat. Karena semangat, memang tadi itu untuk kognitifnya mungkin di situ lemah, sehingga banyak motoriknya yang lebih kuat, sehingga lebih pas memang di badan usaha ataupun kerja. Baik, Kiai. Saya ingin bergeser ke Ustadz Solihin, Ustadz. Jadi tadi Kiai menyampaikan kalau anak-anak yang memang kurang berbakat di bidang akademis maka dilatih khusus di sebuah ekstra, dan itu melibatkan BUM ya, Badan Usaha milik Mandiri ya, Badan Usaha Mandiri. Seperti apa konsepnya, Ustadz? Gini. Jadi memang kita akan mencoba untuk mengisi kesempurnaan yang ada di pesantren, kan begitu ya. Tadi ada slogan, ya gak semuanya kiai, gak semuanya ngajar. Faktanya begitu. Ya, memang faktanya begitu. Ada yang dablek, ada yang tekun, kan begitu ya. Lah dari situ ini kan semuanya pasti mempunyai potensi, itu awal ya kan. Pasti mempunyai, gak tahu potensi ini di mana. Lah dari sisi lain kita juga mempunyai sebuah kegiatan seperti halnya multimedia, Gus Jafirin, multimedia. Apakah itu syuting, kameramen, apakah di broadcasting kita punya, ya kan? Lah kebanyakan teman-teman yang seperti itu, yang hanya motoriknya, ini mencoba kita rekrut bagaimana
terutama terkait dengan editing ini lebih berbeda, kesemangatannya itu beda ketika dia membuka Turos Kitab Kuning gitu ya, sangat beda. Itu yang sering kita lakukan. Tetapi untuk bukan menambah. berarti mereka yang semangatnya di entrepreneur lebih tinggi kemudian meninggalkan Turos, tidak juga Oh ya. tidak, itu Mereka kan tetap kewajiban memang. wajib, ya. Iya, kewajiban. Standar minimal yang harus dikuasai oleh santri. Iya, itu memang sebuah kewajiban kan ya untuk untuk santrinya itu sendiri. Lah itu kita didik, kita lihat memang dari kelas 1 alia sampai kelas 3 alia. Kita mencoba, kita sortir, kita kumpulkan dulu pembelajaran, baik itu editingnya, kemudian kameramennya dan seterusnya. Kemudian kita tingkatkan untuk mengisi mengisi ekstrakurikulernya. Itu apa? Bagaimana, karena kita alhamdulillah sekali lagi barokahnya OPOP, kita memberikan ada kesemangatan baru ya. Iya, untuk bukan hanya new normal ya, bukan kesemangatan baru. New motivation ya. Iya, iya betul, Gus Wafirin. Artinya apa? Saya katakan awalnya kita hanya sekedar membuat produk lah, sekedar mempunyai produk gitu aja ya kan, tidak mempunyai pemikiran bagaimana untuk mengembangkan ya kan. Itu bidang kopi ya, awal itu. Lah setelah kita mengikuti acara OPOP, terutama saya katakan itu di Batu, dari situlah saya mempunyai pemikiran bagaimana kita mempunyai produk ini juga akan ditelurkan kepada santri-santri. Wah, menarik ya, sekali. betul. Itu betul yang ditelurkan ke santri-santri. Ya. Ceritanya tahan dulu sebentar. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana konsep entrepreneur yang diterapkan di Al-Fitrah ini ternyata mampu membangkitkan semangat santri dan juga pengelola usaha di pondok pesantren untuk lebih maju dan berdaya. Jangan kemana-mana, saksikan terus Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Baik, masih di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Ustadz, tadi di akhir segmen Ustadz menyampaikan betapa santri-santri juga ikut termotivasi dengan adanya OPOP di Jawa Timur ini. Nah, di pesantren Al-Fitrah sendiri, bentuk konkret dari pemberdayaan santri, alumni terhadap program-program kewirausahaannya seperti apa, Ustaz? Iya, tadi sempat saya sampaikan terkait dengan broadcast ya, broadcasting, kameramen, editing dan seterusnya. Kalau yang nampak bagi saya kesemangatan untuk saya telurkan kepada santri itu terkait dengan bagaimana kopi. Karena kita kopi, ya? Iya, karena kita juga ada yang membimbing dari hulur ke hilir, ya kan? Gitu. Bagaimana Ini penyeduhannya, ya. Ini pertama kali saya barokah OPOP untuk kesemangatan sekali lagi. Betul. Kopi bubuk bar. Ya. Oke, ini diproduksi oleh BUM Al-Fitrah. Ini Iya. dari hulu sampai hilir. Iya. Sudah bisa ditangani sendiri. Artinya ada yang membimbing kita. Dari hulu ke hilir. Itu ada yang membimbing kita bagaimana mencari biji yang bagus untuk kita proses agar aromanya, rasanya ini sangat mengena kepada lidah, mengena kepada tenggorokan dan seterusnya. Jadi pas dirasa ya. Pas dirasa, Pas di ya. harga juga ini ya. Juga bisa terjangkau. Ngomong-ngomong soal kopi ini, satu kemasan ini berapa? 250 gram ya. Iya. Dijual berapa eceran? 16.000. 16.000. Iya. Sangat terjangkau ya. 16.000. Oke. Dan dipasarkan sudah sampai di mana saja? Alhamdulillah untuk saat-saat ini kita juga mempunyai jaringan di Jogja, sudah alhamdulillah sudah tersebar.
Oh, Jogja. tersebar di Jogja juga Iya, ya? hanya 3 kota ya, Jogja, kemudian Bojonegoro, ya kan, kemudian mana itu Pesuruan, Lamongan, 4 Lamongan juga berarti, ya? ya 4. Nah, dalam pemasarannya pakai teknik apa, metode apa? Ya karena kita kan jaringan, ya kan, dari jaringan ada teman, kemudian mau untuk menyebarkan dan seterusnya, hanya itu yang kita fungsikan untuk mengembangkan produk kita. Baik, pas banget ya kalau misalnya dalam waktu dekat Opop menciptakan sebuah marketplace online dengan nama Opop Mart Online, itu pas banget ya. Ini Ustaz? memang saya harapkan, biar sekaligus untuk mengembangkan produk kita. Iya, memang saya harapkan dan kita tunggu-tunggu. Baik, Insya kalau Allah. mau pesen kopinya yang enak dan pas dirasa, pas di harga, itu bisa telepon siapa, Ustaz? Bisa ada bagian pemasaran kepada kita, Boleh bisa disebutkan nomor teleponnya? bisa langsung pesan 081 33 11 2255. Oke, diulang satu kali lagi, Ustaz. Sekali lagi 081 33 11 2255. Baik, jadi kalau Triple 5 ya. Triple 5 ya. Iya. Jadi kalau mau pesen bisa langsung ke nomor itu. Boleh. Dan pengirimannya bisa Langsung kita DPL, paketkan, nggak pakai iya, lama ya? nggak pakai lama. Baik, dan Iya. selain kopi sendiri memang Al-Fitrah ini sudah mengimprove beberapa produk lain ya. Iya. Di antaranya saya lihat di sini ada air minum Air merek mineral Al-Najwa. Al-Najwa ya. Iya, An-Najwa. Ini kalau namanya orang teringat kurma ya. Kurma, Tapi kali kurma ini yang luar biasa ya. air minum ya. Iya. Dan ini sudah dikonsumsi oleh santri, alumni dan masyarakat Juga umum. banyak tersebar di Madura, Pesuruan, Gresik, semua banyak. Kalau air ini karena Kegiatan produk awal. majelis biasanya. Majelis. Kegiatan majelis kita Masya itu insya Allah menggunakan Air minum air ini. mineral Najwa. Baik, Iya. iya. Dengan sendirinya, Gus. Atau Firin. Mereka Karena tergerak untuk tergerak, iya. minum ini air minum ini ya. Nah, tentunya bukan hanya majelis, tentunya kalau bisa acara-acara hajatan keluarga, masyarakat umum, Iya. bahkan kedinasan pakai ini bisa mestinya ya. Nah, itu yang saya harapkan untuk menjadikan link masuk Iya, ke dinas. Betul. Iya. Sehingga kegiatan-kegiatan rapat, kegiatan-kegiatan acara apapun bisa menggunakan An-Najwa ini Iya. ya. Baik. Saya ingin memperdalam tentang jamiyah tadi ya. Iya, Bahwa jamaah. di jamaah di pondok pesantren Al-Fitrah ini terkenal dengan jamiyah Jamaah Al-Khidmah. Al-Khidmah, Jamaah Al-Khidmah. Mungkin Kiai bisa cerita. Jadi asal muasal Jamaah Al-Khidmah, karena memang di mana ada orang berkumpul, ada jamaah, di situ pasti ada potensi bisnis ya. Karena orang pasti butuh yang namanya minum dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan Jamaah Al-Khidmah. Jadi secara singkat, Jamaah Al-Khidmah ini bermula dari teman-teman orong-orong, anak broken home yang ada di Gresik dan sebagainya itu yang didekati oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki dengan pendekatan kearifan lokal. Karena mereka suka cangkruan, ya diikuti cangkruan mereka. Dalam cangkruan tadi itu diisi arahan-arahan dan sebagainya, sehingga mulai tertarik dengan yang namanya zikir, majelis zikir. Lama-kelamaan sampai pada tahun 2005 Yai Asrori Alisaki ini secara formal menata sistem yang ada di perkumpulan jamaah majelis zikir tadi itu, sehingga dengan nama Al-Khidmah, Jamaah Al-Khidmah. Lah, visi misi utamanya adalah tentunya adalah untuk membentuk masyarakat yang solih dan solihah selamat dunia akhirat tentunya semacam. Tentunya, amin. Dan itu sekarang anggotanya sudah berapa jamaah? Alhamdulillah sudah tersebar terutama di Nusantara, di Malaysia, Singapura, Sampai di sana sampai ya. ke sana. Dan kajiannya saya lihat rutin, saya juga pernah ngikutin Nggih, itu. nggih. Pasti ribuan orang datang gitu. Ya, alhamdulillah jamaah ya, karena ini terkait dengan rasa mungkin ya. Terkait dengan rasa magnet yang ada pada beliau, sehingga banyak masyarakat, pribadi saya sendiri yang alumni pondok ini setelah 3 tahun baru sangat tertarik dengan beliau. Jadi Setelah 3 tahun. mungkin antara individu satu dengan yang lain berbeda-beda dalam ketertarikan beliau. Karena saya sendiri kan alumni Lirboyo yang kental dengan turos. Oleh beliau ya ditundukkan dengan turos saya itu.
terus terang saja. Jadi karena mungkin kesenangan saya di situ sehingga oleh beliau ditundukkan dalam turos. Nah, ketika kita sudah merawat jamaah yang jumlahnya ribuan, tentu di situ ada potensi ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, diakui maupun tidak diakui, di situ ada potensi ekonomi. Nah, apakah Yai sebagai kepala pondok juga memanfaatkan dalam tanda kutip peluang-peluang ekonomi yang ada dengan jamaah yang jumlahnya ribuan ini? Jadi mungkin dari landasan filosofi dulu ya. Yai memberi landasan filosofi agar kita itu mempunyai dua sayap. Sayap satu adalah sebagai perjuangan, baik itu pendidikan, majelis zikir dan sebagainya. Yang di situ ada nilai-nilai pengabdian kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh bikin sayap yang kedua adalah sebagai badan usaha ekonomi dan sebagainya. Sayap badan ekonomi, pengembangan, termasuk cita-cita beliau di sekeliling pesantren ini harapannya ada ekonomi yang berbasis umat. Artinya apa? Ini menurut tangkapan penafsiran saya. Ini artinya beliau sangat peduli sekali dengan masyarakat sekeliling, terutama bagi ekonomi yang ke bawah. Ekonomi kurang Dan mampu, itu dicontohkan oleh beliau dari perhatian beliau kepada masyarakat sekeliling, sehingga hasil yang dirasakan ketika majelis-majelis zikir, karena Yai telah menanam tadi itu ya, menanam pilar-pilar nilai-nilai sosial yang tinggi, sehingga masyarakat sekitar itu membukakan pintu ketika acara-acara yang setara nasional. Nah, ketika waktu itu ya, Kiai jauh sebelum ada OPOP tentunya. Karena ingat saya Yai itu kapundhut tahun 2009 kan, jauh sebelum kita ada OPOP. Nah, tapi wawasan beliau sudah begitu. Ada dua sayap ke perjuangan dan sayap ekonomi. Dan itu disampaikan langsung ke para santri. Tertulis. Jadi tertulis di buku pedoman. Masya Allah. Ketika tahun 2005 beliau menyampaikan. Dan beliau pesannya untuk sayap ekonomi ini agar ditangani oleh yang ahlinya, sehingga bagi kiai, ustadz dan sebagainya cukup untuk memasrahkan, mengontrol, mendoakan, mempercayakan kepada ahlinya. Jadi serahkan pada ahlinya. Itu termasuk bagi kami adalah merupakan karomah beliau ya. Jadi menempatkan baik pondok pesantren, jamaah khidmah, thoriqah, yayasan ditempatkan sebagai amanah, bukan harta yang diwariskan. Itu yang disampaikan oleh tapi beliau. Amanah. Luar biasa. Kiai waktu itu sudah berpikiran bagaimana menanamkan landasan ekonomi untuk umat. Luar biasa. Baik, pemirsa, di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya ini, Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Asrori menanamkan dua pilar yang sampai saat ini terus dipegang teguh untuk senantiasa diperjuangkan. Apa itu? Pertama adalah pilar atau landasan ekonomi, sayap ekonomi, dan yang kedua adalah sayap perjuangan. Tentu dua sayap ini akan menerbangkan Al-Fitrah semakin tinggi ke angkasa sebagaimana pesantren-pesantren lain di Jawa Timur. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Amin. Ya, masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Amin. Baik Kiai, tadi diceritakan bahwa Al-Mukarram Kiai Haji Asrori mewariskan dua sayap, sayap perjuangan dan sayap ekonomi. Saya ingin fokus di sayap ekonomi.
sayap ekonomi itu diterjemahkan oleh penerus beliau hingga saat ini oleh Kiai juga seperti apa penerjemahannya? Jadi penerjemahan kami itu ekonomi yang berbasis umat. Ekonomi berbasis umat. Artinya di sini beliau menanamkan nilai-nilai ta'awun, nilai-nilai tolong menolong. Dan itu tentunya dari Rasulullah sendiri sudah ada jaminan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan beliau ya Asrori itu sering menyampaikan dalam kita mendermakan, memperhatikan kepada sekeliling pesantren, niatono untuk nyelameti diri kita, untuk nyelameti keluarga kita, untuk nyelameti pondok pesantren. Masya Allah. Itu uswah yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki. Termasuk BMT awal-awal ketika Yai Sugeng masih hidup, saya pernah diberi buku perbankan syariah. Cuma nggak tahu buku ini untuk apa. Karena diberi ya saya simpan saja gitu kan. Dan Yai bukan jurusan itu ya. Dan bukan jurusan itu. Saya yakin pada saatnya nanti akan manfaat. Setelah beliau wafat tahun 2013-an kita mengundang dari ahli Sidogiri BMT Sidogiri. Pada waktu itu diberi semangat dan sebagainya, menceritakan dari modal 13 juta dan seterusnya, akhirnya berkembang. Di samping itu tidak hanya sekedar bisnis, akan tapi di situ ada nilai dakwah untuk memberantas rentenir dan sebagainya. Dan sistem-sistem ribawi ya. Nah itu yang menarik bagi kami, sehingga kami tangkap pemberian buku Asrori ini merupakan embrio untuk diwujudkan dalam alam konkret. Dan alhamdulillah sampai saat ini telah terbentuk BMT Al-Fitrah. Insyaallah. BMT Al-Fitrah sudah berapa cabang? Masih di Surabaya saja? Sudah ada di 3 cabang. 3 cabang. Dalam 4 tahun ya. 4 tahun sudah berkembang 3 cabang. 3 cabang di Gresik, Madura sama Sidoarjo. Dan izinnya alhamdulillah itu sudah Jawa Timur. Sehingga harapannya setelah internal ini tertata, dalam 2-3 tahun ini akan dikembangkan se-Jawa Timur. Nah, berbicara soal sayap ekonomi, tentu kan bukan semudah membalikkan telapak tangan. Ada hambatan, tantangan tentunya. Nah, yang dirasakan oleh Kiai sendiri terhadap tantangan hambatan pengembangan ekonomi di pondok pesantren seperti apa, Kiai? Jadi pesantren itu kan terkenal dengan manajemen barokah, manajemen lillahi ta'ala. Ini sangat penting bagi kami. Dengan SDM yang bagus, insya Allah akan bagus. Karena pengalaman kami di Al-Fitrah, dulu sudah ada usaha tempe, tahu, sudah jalan. Mesin-mesin juga sudah banyak untuk tahu dan sebagainya. Tapi untuk proses regenerasi, jadi kan santri di sini setelah tamat kan ada yang pulang dan sebagainya. Ini kan juga kendala. Silih berganti. Ketika penataan manajemen ini nggak bagus, tentunya ini menjadi hambatan tersendiri. Baik, dan itu memang sejalan dengan OPOP, Kiai. OPOP itu pilarnya 3. Jadi pemberdayaan santri, pesantren, dan alumninya. Nah, berbicara pemberdayaan santri, memang kita mengakui kalau santri itu diminta memproduksi, dia ada banyak kendala. Salah satunya kan santri tugasnya belajar. Orang tua tidak terima kalau di sini diajari dagang terus. Yang kedua, santri itu terbatas waktu. Mereka setelah 3 tahun nyantri kemudian sudah lulus, dan ini mengkader barunya juga cukup sulit. Makanya memang ketika santri itu sih kita prioritasnya pada peningkatan pemahaman dan keterampilan. Maka diberilah ekstrakurikuler kewirausahaan, diberilah stimulus-stimulus kewirausahaan begitu. Dan kalau pesantren ya terwujud dengan usaha-usaha dijalankan di Al-Fitrah, ada BUM, ada CV, ada Koperasi Pondok Pesantren, dan juga BMT diantaranya. Tapi yang tidak boleh dilupakan semestinya adalah alumni, Kiai. Alumni ini memang perlu didorong untuk betul-betul serius dalam pengembangan entrepreneur begitu. Nah, saya ingin ke Ustadz Solihin dulu. Terhadap pengembangan produk ya, tadi disampaikan ada kopi, ada juga air minum. Nah, yang terbaru saya lihat di sini ada coklat. Ini gimana ceritanya ini awalnya? Iya, gini. Kan tadi awal saya sampaikan lagi-lagi, betul. Barokah OPOP sekali lagi.
tidak mengada-ngada, memang real kondisi yang ada. Setelah pertemuan itu, pertama kita mewujudkan produk kopi yang ini, ya kan? Awal ini. Awalnya itu. Nah ini kita mencoba untuk menguatkan dalam pasar. Awalnya seperti itu. Setelah ada komunikasi masuk dalam grup OPOP, ya kan, ada beberapa grup. Betul. Dari situlah kita berusaha untuk mewujudkan yang namanya produk baru. Muncul yang namanya kopi susu, coklat susu, sinom. Nah ini pun alhamdulillah ya masih kecil ya, wong baru. Barangkali bisa dikatakan baru berapa bulan ini. Betul. Iya, ini masih pasarnya hanya sekitar dulu. Sekitar dulu, ya. Alhamdulillah barangkali saya lihat di grup OPOP itu memberikan peluang bagaimana bisa diproses merek, bisa diproses halal, kemudian dan seterusnya badan-badan hukum. Nah, ini semakin semangat saya untuk bagaimana produk Boom Alfitro, produknya Pondok ini semakin meluas dalam pasar. Apalagi ada OPOP Mart. Lah ini mudah-mudahan juga masuk di dalamnya. Betul. Nah ini kalau saya lihat kemasannya sudah kekinian ya. Sudah kemasannya kaum milenial ya. Anak-anak milenial ini suka banget dengan kemasan-kemasan seperti ini. Benar. Dan kalau kita lihat selain kemasan juga mungkin rasanya enak ya. Mungkin ya. Kalau membuktikan saya perlu coba nih kelihatannya. Bisa. Baik pemirsa, saya ingin coba minuman coklat susu dari Alfitroh Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya, Gus? Alhamdulillah. Saya bukan mengada-ngada, bukan ngecap pemirsa, tapi memang minuman coklat dari Alfitroh ini pas banget. Pas dirasa, pas di lidah. Biasanya itu kemanisan, kalau ini enggak pas manisnya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih penilaiannya, Bagus. Secara rasa sudah masuk ya. Masuk ya. Apa kendala pemasarannya sekarang? Karena ini masih baru, sebenarnya kan masih baru, sehingga masih belum menemukan sistem untuk memperluas jaringan. Ya kalau kopi yang kemarin ini sudah ke toko-toko. Yang jelas kalau ini kan kalau tidak ada pendingin dan seterusnya ini juga mengkhawatirkan. Karena tidak basi pakai nantinya. Bahan pengawet. Iya, tanpa bahan pengawet. Bertahan berapa hari? 1 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. malam. Itu kondisi di luar lemari es. Di luar es. Kalau di dalam lemari es bisa lama. Agak lama ya. Baik. Kita coba pernah sampai 1 bulan nggak apa-apa. Saya lihat juga ada beras. Ini gimana ceritanya? Iya, ini juga baru. Ini juga potensi alumni kita. Alumni. Iya, kan ada alumni yang bermain di beras, ya kan. Lah ini awalnya kita cerita dari awal lah. Ada kepedulian dari alumni untuk mengembangkan ekonomi. Ya lagi-lagi kita cerita. Ini loh Alfitro. Alfitro bahkan kerjasama dengan masuk dalam jaringan OPOP. Saya sekali lagi seperti itu. Betul. Untuk bukan promosi kepada OPOP, memang kenyataannya. faktanya seperti itu. Ya, faktanya demikian. Sehingga apa? Ketertarikan untuk ikut mengembangkan. Sehingga apa? Sehingga dalam beras ini walaupun dia sudah mempunyai mangsa pasar, dia untuk peduli kepada kita, ya sudahlah ini saya hanya ngambil keuntungan dari petaninya saja. Oh, yang adanya gitu ya. Baik. Dan ini dipasarkan di jaringan pondok pesantren. Pondok pesantren. Untuk pesantren sendiri pakai beras ini juga kalau untuk makan kan santri. Ini masih baru. Masih baru. Masih pandemi dan belum ya. Baik. Iya. Saya kok penasaran ya terhadap modalnya. Kok bisa sampai produksi beragam produk ini, modalnya emang gini, Mas. Jadi lagi-lagi tadi 2 sayap itu ya. Nah, saya dorongan dari pimpinan pondok, ada beberapa orang senior kita kumpul ya kan, untuk memberikan kesemangatan kepada kami dari nol sebenarnya, Gus. Dari nol kita kan dulu ngelola kalender ya kan, kalender percetakan. Dari kalender itu saya diberi pinjaman ya kan, awalnya itu diberi pinjaman. Yang minjami pondok? Bukan, jamaah. Ya kan, yang memang senior kita, yang peduli, memang pengurus ya, Pak Emil itu ya, Pak Emil Tarikan, itu meminjamkan, kemudian kita kelola untuk cetak kalender awalnya. Dari laba murni 50% kita taruh kepada pembangunan, 50 itu yang saya kembangkan. Sampai kembali semua hutangnya 60 juta. Oh, tahun berapa itu? Itu tahun 2010 2011.
Setelah itu ya kan, baru itu kita kembangkan profitnya sampai itu yang sekarang. dikembangkan sampai sekarang. Awalnya kita tidak mempunyai produk, terutama hanya produk-produk kitab gitu aja ya, internal hanya apa namanya produk pesantren, ya kan? Itu awalnya. Kemudian kita juga bisnis hanya melayani di pesantren, ya kan? Hanya beberapa tahun kemarin kita mencoba untuk mengembangkan mulai 2017 karena ada peluang kita bisnis yang bersangkutan kepada orang luar. Dan itu melibatkan alumni, melibatkan mitra kerja di Iya, luar, mitra kerja di betul. luar. Jadi semua Iya, itu betul. menjadi jaringan begitu ya. Baik, Iya, tahan dulu, kita lanjut setelah ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa dan sobat OPOP dimanapun Anda berada, alumni memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Dan Al-Fitrah sudah melahirkan alumni bukan hanya sebagai kiai, guru ngaji, dan dai. Alumni Al-Fitrah sudah menjelma menjadi pengusaha-pengusaha sukses di berbagai bidang. Setelah ini akan saya hadirkan seorang alumni Al-Fitrah Surabaya yang sukses di dalam berbisnis. Apa bisnisnya dan apa rahasianya? Jangan kemana-mana, tetap di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Amin. Ya, masih di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Amin. Baik pemirsa dan sobat OPOP dimanapun Anda berada, sesuai janji saya tadi akan hadir seorang alumni Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya yang sudah sukses berbisnis. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Dengan Mas Izzuddin. Mas Izzuddin ini lulus dari Al-Fitrah di jenjang menengah atas atau perguruan tinggi? Waalaikumsalam sebelumnya. Jadi saya pribadi ini lulus dari atasnya atasnya aliyah atau SMA. Jadi di sini ada Ma'had Ali. Ma'had Ali. Nah, Ma'had Ali ini setara dengan sekolah tinggi agama Islam. Tapi di pondok ini kan ada dua, Ma'had Ali dan STAI. Tahun berapa lulusnya? Alhamdulillah untuk Ma'had Ali-nya lulus tahun 2016, juga STAI-nya juga 2016. Jadi waktu itu ngambil dua ya? Ngambil dua. Dual degree. Ma'had Ali dan sekaligus STAI. Ma'had Ali untuk yang di pondok, STAI untuk yang di luar. Yang di itu. pendidikan tingginya ya. Baik. Nah, inspirasi buat atau berwirausahanya langsung setelah lulus 2016 itu? Oh bukan. Jadi saya terinspirasi itu ketika ikut badan usaha mandirinya pondok ini. Boom, ya? Iya. Kan saya dulunya juga sempat jadi anggota, diajak Ustadz Solihin tadi itu sebagai direktur utama. Oh gitu. Posisi pada santri tahun 2009 di Ma'had Ali itu di pondok itu ada yang namanya life skill. Life skill. Nah, life skill sendiri kelihatannya kok menarik, makanya saya daftar ikut. Jadi waktu itu memang bukan diwajibkan ya? Nggak diwajibkan tapi tertarik untuk ikut daftar sukarela gitu. Ngantuk ada ya waktu kuliah, waktu sekolah. Kalau life skillnya nggak ngantuk. Oh, udah ya kan. Saat life skill nggak ngantuk ya. Ya sekolahnya yang ngantuk. Baik, lalu inspirasi untuk memproduksi sendiri ini sejak tahun berapa? Ini ketika saya masuk di life skill itu masih di boom itu. Ini masih santri kan masih santri, mulai 2010 sampai lulus itu tadi. Sampai lulus 2016 nah, ya. Ketika di boom ini semua inspirasi itu saya pakai. Serap ya. Saya pakai bahkan untuk desain saja, untuk ini. Ini ya produknya ya, kebab CCP nah, ini ya. Ini salah satu produk salah satunya. Ini produk terbaru.
atau sudah berapa Ini tahun? saya menjalankan memproduksi? bisnis ini 1 tahun. Sudah 1 tahun. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun ini customernya alhamdulillah lumayan. Oh gitu. Mereka pelanggan tetap, pelanggan setia atau jadi berganti? Ada ya semacam apa namanya, banyak sekali lah, ada yang pelanggan setia, ada yang baru, ada yang pokok Macam-macam banyak sekali. ya. Baik. Alhamdulillah. Nah, cicipi kebab memang Izzuddin ini memproduksi berapa varian untuk kebabnya? Untuk kebabnya ini kan ada yang terbaru dan belum ada se-Indonesia pun Oh belum gitu. ada. Iya. Apa itu? Kebab ayam rempah. Kebab ayam rempah. Jadi ayamnya itu beda dengan yang lainnya. Meskipun di Ampel yang tempatnya kebab itu belum ada seperti yang saya produksi. Yang mana ini? Ada? Belum ada di sini ya? Kalau yang di sini ini kebab ini semuanya standar original, ya? Original ya. Ini dari daging ya. Daging, seperti biasa, Ini cuman juga yang daging. Yang terbaru tadi yang terbaru, ayam rempah. rempah. Ada yang pedas, ada yang tidak pedas. Jadi- yang tidak pedas ini biasa disukai anak-anak. Anak-anak ya. Kalau yang pedas yang dewasa ya. Mulai dari anak umur 2 tahun sampai Gitu ya. Itu Nah, ya, kalau mau pesan bisa di Instagram ini ya. Instagramnya @ccp.1441. 1441 Hijriah. Iya. Karena Berdirinya kemarin 1 tahun yang lalu ya. 1441 Oke, Hijriah. dan kalau mau lewat WA di 085 785 22 9499. Ada free ongkir untuk Area? jarak 1 km 1 kilometer dari titiknya Alfitro. dari titik Alfitro. 1 kilometer bebas ongkos kirim Iya, ya. bebas ongkir Sekali lagi kalau mau pesen di 085 785 22 9499. Dan juga sudah masuk di apa namanya? Supermarket atau yang di ojol. Oh, ojek online ya. Ya, Jadi sudah. kalau mau pesan bisa langsung aplikasi di salah satu ojek Iya, online yang ada di sekitar sini ya. Iya. Nah, saya lagi-lagi pengen rahasianya dari Mas Izzuddin ya, sukses menjadi santri yang sampai sekarang masih mengabdi pesantren ya kan. Tapi juga punya wawasan. Tentunya inspirasinya seperti dijelaskan Kiai tadi, ada warisan dari Hadratus Syekh Yai Asrori 2 sayap dan sayap ekonomi. Tapi rahasia apa lagi yang kemudian menginspirasi dan memotivasi Mas Izzuddin menjadi seorang pengusaha? Ya, pastinya dari keluarga, Oh. apalagi dari istri ini menyemangati terus, Gitu ya. terutama istri itu. Padahal istri itu sukanya yang berpenghasilan tetap. Malah mendukung terus ketika Mendukung ada, ya istrinya ada ya? pemesanan itu beliau yang ngiris-ngiris dagingnya sampai rela panas-panas dan sebagainya. Masya Allah. Karena memang istri ini salah satu pengaruh besar Ya, bagi saya. betul sekali ya. Dan istri Jadi, sangat mendukung ya. mendukung, sangat sangat. mendukung untuk Bahkan rela mengantar ke tempat dan Masya Allah gitu agak ya. jauh juga. Agak jauh juga. Nah, ngomong-ngomong soal modalnya ya, Ya. istri itu modal utama saya kira. Tapi ada modal uang waktu pertama kali berapa? Ya ini kan pada dasarnya kalau kebab ini kan aslinya nggak terlalu besar. Nggak terlalu banyak modal ya. Ya, tapi dulu itu sempat apa namanya, modal awal itu sempat jual sepeda, Oh, sepeda gitu? motor. Sudah rundingan Ya. sama istri tapi ya. Sudah. Dijual motornya itu. Motor Laku berapa? laki itu. Dulu itu tahun 2016, 2017 itu saya jual laku 11 11 juta. 11 juta. Dijual untuk modal bisnis kebab. Iya, karena istri kan sudah punya sepeda sendiri, akhirnya salah satu dijual. dikorbankan untuk modal ya, Iya, tanpa mengganggu orang tua ya. Alhamdulillah. Sekarang berapa karyawannya Mas? Ada Kalau ini kan baru 1 tahun, Mhm. baru 1 tahun ya, sambil apa namanya masih dikerjakan sendirilah. Mhm. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini banyak dari luar daerah Surabaya yang ingin kerjasama. Gitu ya, reseller Yang ya. jadi reseller. Yang sudah daftar itu dari Lamongan dan dari Gresik. Ada yang dari Bangkalan juga mau kerjasama, cuman masih saya pending dulu karena untuk apa namanya, kesiapannya belum mematangkan internal dulu, baru kemudian kita buka reseller ya. Dan termasuk juga sekarang kan zamannya pakai waralaba ya, franchise gitu kan ya. Ada bayangan nggak ingin buka franchise Mas? Kemarin ya ini apa namanya, senangnya saya apa namanya punya direktur BUM ini. Kemarin pas saya mampir ke kantor BUM itu dijelaskan sama beliau, Ustadz Solihin,
jangan buka franchise gitu. Intinya seperti itu. Oke. Reseller saja. Reseller saja. Jadi, Baik. seperti itu. Memang banyak pilihan untuk saluran distribusi ya. Ya, bantuan dari Bumi ini sangat berpotensi ya, sangat besar untuk kemudian membesarkan usaha-usaha dari alumninya ya. Baik, Kiai Musafa. Ini adalah contoh alumni yang berhasil mengembangkan dirinya, potensi yang ada dan kebetulan dibantu, didukung oleh istrinya. Ini sebenarnya dari pesantren sendiri untuk alumni tentu ada ikatan alumni kan ya. Apakah ada dorongan untuk mereka membuat paguyuban atau koperasi alumni atau bagaimana ke depannya ini, Ustaz? Tentunya ini PR bagi pesantren untuk penataan konsentrasi alumni, kegiatan alumni. Sementara ini kan masih terfokus ke majelis zikir ya. Majelis zikir yang dikelola punya Jamaah Al-Khidmah. Lah, tentunya ke depan ini peluang, kami anggap sebagai peluang dan tantangan ini ya harus ditata bersama oleh 5 pilar yang ada di peninggalan dari Y. Asrori, tentunya semacam itu. Baik. Nah, ini tentu kan nanti 5 pilar itu sebenarnya inline juga dengan OPOP Jawa Timur yang ada 3 pilar itu, Kiai. Ada pemberdayaan santrinya, pesantrennya dan juga alumninya. Nah, di penghujung segmen ini, Kiai, saya ingin Kiai, apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada seluruh santri, baik yang sekarang masih di pesantren maupun yang sudah purna atau alumni pesantren, terkait dengan pemberdayaan diri untuk ekonominya? Tentu sebagai seorang kepala pondok sangat ingin alumninya dan santrinya punya bekal yang cukup dalam berwirausaha agar nantinya mereka bisa menghidupi dirinya dan keluarganya serta masyarakat di sekitarnya. Monggo, Kiai. Ya, jadi pesan kepada semua santri bahwa semua santri tentunya tidak semuanya menjadi kiai. Oleh karena itu kesempatan yang ada, baik itu bersifat ekstrakurikuler, kesempatan kegiatan-kegiatan yang menjadi bekal untuk kehidupan di masyarakat ini untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu pesan kami. Baik, terima kasih Kiai, luar biasa pesannya, semoga didengar dan diamalkan oleh seluruh santri, khususnya santri Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Sekali lagi terima kasih Kiai Musafa atas waktunya, luar biasa. Mas Izzuddin, semoga sukses Mas untuk bisnis kebabnya dan istrinya selalu mendukung usaha yang dijalankan. Baik, pemirsa dan sobat OPOP dimanapun Anda berada, Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya bercita-cita ingin memberdayakan alumninya melalui sebuah paguyuban, bahkan mungkin sebuah badan usaha berbentuk koperasi alumni. Tentunya ini menjadi sebuah pintu pembuka bagi usaha-usaha yang terus dikembangkan di pesantren ini. 5 pilar yang menjadi acuan dari pesantren Al-Fitrah ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk berkembang di masa-masa mendatang. Baik Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, saksikan terus program inspiratif podcast Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Amin.